Selasa 24 September 2024, Komisi 3 DPR RI mendatangi lokasi ditemukannya 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan para anggota Dewan untuk mengetahui kronologi kejadian yang menyebabkan ke-7 remaja tewas. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI 2019-2024, Habibur Rahman, meminta agar pihak kepolisian dapat segera menuntaskan kasus ini dengan transparan. Di tempat kejadian ditemukan sekelompok pemuda yang diduga akan tawuran oleh patroli dari Polres Jakarta Metro Kota Bekasi. Lari ke belakang situ, ternyata itu memang kali langsung kali yang ada palungnya itu 6 meter. Cuma kayak sama tuh. Ya. Gabung Jadi air memang muter tuh. Ya, itu kelihatan sekali tuh air muter tuh karena hujan kita lihat tuh ada kayak pusarannya itu. Kayak pusara. Nah, mungkin itulah yang menjadi penyebab. Kita nggak mau berasumsi dulu. Kita hormati proses investigasi yang dilakukan oleh Polres Metro Kota Bekasi. Kita dukung teman-teman kerja maksimal ya supaya kasus ini bisa terungkap. Sementara pengakuan mengejutkan datang dari 2 remaja yang berhasil selamat saat melarikan diri dari kejaran polisi. Di mana saat tim presisi Polres Metro Bekasi Kota datang, sempat terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Bisa nyampe ke sini itu dalam rangka acara apa sih? Acara selamat ulang tahun Pino. Ulang tahunnya Pino, gitu. Nah itu yang ngajak siapa kalau adek? Pino, adanya? Nah, diajak teman. Diajak teman. Nah, jam berapa nyampe sini waktu itu? Nyampe sini jam setengah 3. Nah, terus setengah 3 nyampe sini udah rame, teman-temannya udah rame. Nah, terus waktu itu gimana tuh? Pas ada polisi itu bisa jadi ada polisi gimana tuh? Pas jadi ada polisi tuh dijadiin temen. Pas ngerebutan temen polisi. Gerebek. Peringatan tembakan 2 kali. 2 kali, terus kalian bubar ketakutan gitu ya? Kalau ada kemana waktu kabur itu? Arah sono Mbak? Nyemplung kali ini ya? Nyebrang, bisa sampai seberang? Ya, nyebrang. Terus habis itu kemana adik? Ke Pasar Pocong. Oh ke arah Bogor ya berarti Pasar Pocong, terus pulang? Pulang. Itu sendirian atau masih ada temennya waktu? Sendirian. Sendirian. Kalau adanya sendiri gimana? Saya juga pas polisi datang tuh langsung nyebrang sama sana perumahan dekat Pasar Pocong. Oh gitu. Itu dengar juga tembakan? Pas saya nyebur tuh polisi ada yang teriak, "Woi, muter balik!" Gitu. Pas saya udah sampai pinggir tuh polisi ngomong, "Gua tembak loh dia," tapi saya nggak dengar suara tembakan. Untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan 7 jasad remaja laki-laki di Kali Bekasi, sudah bersama saya, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Audi Joyce Oroh. Pak Audi, 10 hari berlalu sejak penemuan jasad, lebih dari 10 hari. Apa perkembangan terbaru kasus ini, Pak Audi? Jadi kami masih proses pemeriksaan saksi-saksi ya, terkait identitas dari ke-7 jenazah. Jadi setelah terakhir kemarin kita bisa mengidentifikasi dari ke-7 jenazah, kita melakukan proses penyelidikan terhadap kaitan dari ke-7 jenazah itu ditemukan sampai ke kemungkinan berawal dari mana mereka nih melompat ke sungai tersebut. Dan ada sejumlah remaja yang diamankan Polres Metro Bekasi Kota. Benar. Jadi ini kan berawal dari kejadian pada tanggal 21 September jam 3.30 dini hari Sabtu tersebut. Dari tim patroli berhasil mengamankan sekitar 22 orang. 22 orang ini memang dari ke-22 orang ada 3 orang yang kedapatan buah tajam. Ini barang bukti yang kita yang diamankan ya Pak yang berhasil diamankan pada saat itu, dan ada juga yang memegang pada saat itu tangan membawa senjata. Gitu. Dari 22 orang, 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Posisinya pada saat itu dibawa dengan tangan? Mereka memegang dengan tangan. Apa yang akan dilakukan dengan sajam itu? Mereka berencana pada saat itu melakukan tawuran. Jadi mereka berkumpul di tempat tersebut, memang sedang merencanakan untuk mencari lawan tawuran mereka. Kejadian ini
berawal dari tim patroli yang melakukan patroli pukul 3 dini hari, Sabtu dini hari, ya Pak Audi. Dari mana tim patroli mendapatkan informasi ada remaja yang berkumpul-kumpul dan terindikasi tawuran? Jadi tim patroli presisi itu juga melakukan patroli siber, Mbak. Nah, dari hasil patroli siber tersebut, tim patroli presisi memperoleh satu akun Instagram yang saat itu sedang melakukan live Instagram. Nah, mereka dalam live Instagramnya itu mengajak orang anak muda untuk berkumpul bersama mereka di satu tempat. Nah, dari informasi tersebut, akhirnya tim patroli presisi melakukan penyisiran untuk mencari nih di mana lokasi mereka berkumpul, hingga akhirnya ditemukan di suatu warung di daerah Cipedawa itu. Ada kode-kode atau kalimat yang diucapkan apa yang mengarah ke remaja ini akan berkumpul untuk melakukan hal yang tidak semestinya, begitu Pak Audi? Ya, mereka itu untuk mengajak anggota atau anak-anak lain untuk berkumpul itu dengan kode ajakan pesta. Gitu. Pesta ulang tahun, mereka mengajak berkumpul, dan sebenarnya itu ajakan untuk tawuran. Itu dari keterangan ke-23 saksi yang kami periksa. Baik, ini kan ada sejumlah sajam yang diamankan. Apakah dalam ajakan tersebut juga ada ajakan untuk membawa senjata tajam, atau ini sudah diketahui sebelumnya karena sudah pernah terjadi, Pak Audi? Jadi sajam ini kami masih dalamin, tapi pada saat itu memang kita dapatkan kondisi ke-21 bilah sajam ini ada di lokasi tersebut. 21 bilah sajam, hanya 3 tersangka yang saat ini ditahan di Polres Metro Bekasi. Sisanya? 3 tadi tertangkap tangan dipegang oleh 3 tersangka yang saat ini sedang diproses. Itu mereka mungkin pada saat itu karena mereka melihat tim patroli sehingga mereka berlarian, berhamburan, mereka meninggalkan sajam di situ. Baik, Pak Audi, kalau kita melihat senjata tajam yang diamankan ini nampaknya bukan senjata biasa yang dijual di pasaran, Pak Audi. Ini modifikasi atau seperti apa? Jadi kalau hasil kami analisa dan keterangan dari mereka, dari saksi-saksi yang memang mengetahui sajam ini merupakan senjata tajam memang modifikasi, Mbak. Jadi berjenisnya celurit ini, jenis celurit. Kalau jenisnya sendiri mereka menyebut ini adalah senjata cor bebek seperti itu, karena ada lengkungan di ujungnya dan senjatanya panjang. Modifikasi dari celurit Modifikasi mungkin? dari celurit. Baik, dari keterangan pelaku yang diamankan, ini apakah rakitan atau diperoleh dari mana senjatanya? Untuk hal itu masih kami dalamin, Mbak. Kami masih dalamin, kami proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui dari mana sih mereka memperoleh senjata-senjata ini. Dan itu kami harapkan kita dapat lebih jelas gambarnya setelah kami lakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Apakah senjata-senjata tajam ini sudah pernah dipakai dalam aksi tawuran sebelumnya? Itu dalam proses pendalaman kami, Mbak. Baik, dari keluarga ataupun juga dari korban selamat menyatakan ada mendengar suara tembakan, Pak Audi. Ini bisa dikonfirmasi, apakah tim patroli ada membawa senjata api pada saat pembubaran kerumunan ini? Tentu saja tim patroli ada membawa senjata, tapi dari keterangan saksi-saksi yang kami ambil keterangan terkait peristiwa tersebut, khususnya dari 23 saksi yang memang ada di lokasi kejadian, ini mereka tidak mendengar sama sekali adanya suara letusan ataupun tembakan. Dan tim patroli tidak menembakkan senjata api? Dan kami juga memeriksa tim patroli, mereka tidak mengeluarkan tembakan senjata api. Tapi membawa pada saat itu? Membawa, tapi tidak mengeluarkan tembakan. Kalau SOP sebetulnya pada saat patroli tawuran seperti ini, apakah boleh tapi menggunakan senjata api kalau dalam situasi terdesak misalnya? Kalau untuk SOP, Mbak, dalam situasi terdesak yang membahayakan petugas kepolisian, itu diperbolehkan menggunakan upaya represif. Kasus ini ada belasan, kalau tidak salah, tim patroli perintis yang diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Hasilnya seperti apa, Pak Audi? Kalau untuk pemeriksaan Propam itu kewenangan dari Propam, dan kami tidak masuk dalam materi tersebut, Mbak. Kami hanya fokus terhadap adanya kemungkinan pidana terkait dengan peristiwa yang terjadi untuk remaja-remaja tadi. Remaja-remaja tersebut. Berapa jumlah anggota yang diperiksa tapi pasca penemuan jasad ini? Kami memeriksa 9 anggota patroli terkait mereka yang pada saat itu hadir dan melakukan patroli di tempat tersebut. Tapi saat ini sudah kembali bertugas? Sudah kembali bertugas. Pak Audi, pada saat tim patroli perintis melakukan pengejaran terhadap kelompok remaja ini, apakah melihat ada sejumlah remaja yang menyebur ke Kali Bekasi? Dari hasil keterangan yang kami peroleh dari ke-23 saksi yang kami amankan
pada saat 22 saksi yang diamankan dan tambahan satu saksi yang memang berhasil melarikan diri dan kami minta keterangan juga. Jadi pada saat tim patroli datang 30-50 meter dari titik mereka berkumpul, itu sekumpulan anak muda ini sudah melarikan diri, berhamburan melarikan diri. Jadi Sudah bukan mendengar dikejar ya. adanya patroli ini. Ya, jadi patroli pada saat mendekat datang, mereka melihat, mereka langsung menyampaikan ke teman-temannya ada patroli, mereka berlarian melarikan diri. Tapi ada upaya dari petugas untuk mengejar. Jadi pada saat mereka melarikan diri dari sekumpulan anak muda ini, ada yang melarikan diri ke pemukiman warga, ada yang melarikan diri ke tempat lain, dan ada juga yang meloncat ke sungai. Nah, sebagian besar ini jumlahnya pada saat itu diperkirakan antara 60 sampai 90 orang. Jadi setelah sebagian orang yang meloncat, ada juga sebagian orang yang memang tidak kuat dan kembali ke pinggir, mereka berteriak minta tolong. Nah, pada saat itulah tim patroli presisi mendengar dan melakukan pertolongan kepada mereka. Memberikan pertolongan artinya kepada korban yang berhasil diselamatkan pada waktu itu ya, Iya, Pak Budi? benar. Dan apakah tim patroli mengetahui masih ada sejumlah remaja yang hilang mungkin dari keterangan kelompok lain yang berada di sana dari korban-korban selamat? Saat itu kondisinya tidak memungkinkan adanya informasi tersebut. Karena jadi dari mereka yang diamankan pun mereka juga tidak mengetahui siapa saja yang melompat, terus berapa banyak yang melompat, itu tidak ada yang mengetahui juga. Dan memang sebagian besar juga ada yang berhasil menyeberang. Jadi untuk kondisi yang masih mungkin di dalam air atau bagaimana tidak bisa diketahui pasti. Jadi memang dari petugas pun tidak mengetahui masih ada 7 remaja yang terjebak di aliran kali. Dari kasus ini sejauh ini sudah ada 21 bilah sajam yang diamankan dan juga 3 tersangka yang ditahan. Apakah ini masih akan berproses lagi penyelidikannya dan kapan target penyelesaian kasus ini, Pak Udi? Ini kami masih melakukan proses pendalaman penyelidikan untuk mengungkap terangnya peristiwa tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jika semua fakta-fakta sudah kami peroleh dan kami rangkai menjadi satu kesatuan utuh, kami akan secepatnya menyampaikan hasil tersebut ke masyarakat. Ada target waktu kapan bisa dilakukan? Secepatnya, Mbak, kami sampaikan. Baik, dari ini juga publik menantikan ya Pak Audi, apa langkah dari pihak kepolisian setelah ada kasus seperti ini, ada patroli tawuran yang berujung pada kematian sejumlah remaja, dan ini juga semoga bisa terungkap seterang-terangnya supaya bisa memberikan juga kelegaan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Terima kasih banyak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audi Joyce Oro atas waktunya di iNews Fans. Masyarakat menanti keberanian polisi untuk mengungkap kasus tewasnya 7 remaja laki-laki di aliran Kali Bekasi secara transparan. Apa yang menyebabkan puluhan remaja ini ketakutan hingga menyeburkan diri ke aliran kali? Mengapa acara perayaan ulang tahun tiba-tiba menjadi tawuran? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.